I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You change my crying into dancing. My lips shall praise you now. Shalom dan selamat petang kepada semua yang sedang mengikuti kebaktian gabungan daerah Kuching, BM daerah Kuching. Jadi kami mewakili ketua daerah kita, Pastor John, dari BM daerah Kuching, ingin mengalu-alukan kehadiran Anda semua yang sedang mengikuti kebaktian online ini. Mari kita serahkan kebaktian kita ke dalam tangan Tuhan, dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik ya Tuhan. Kasih dan setia-Mu Tuhan bagi kami Tuhan, berkekalan ya Tuhan sampai selama-lamanya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena pada saat ini Tuhan, sekali lagi kami dapat mengadakan kebaktian secara online ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami serahkan kebaktian kami dari permulaan sehingga selesainya Tuhan. Biarlah nama Engkau saja yang disanjung tinggi, biarlah nama Engkau saja yang dimuliakan ya Tuhan Yesus. Berkatilah Tuhan Yesus bagi kami semua Tuhan yang terlibat, dan juga jemaat-Mu yang Tuhan yang sedang mengikuti kebaktian ini secara online ya Tuhan, agar semuanya berjalan dengan lancar dan kami dapat menerima message yang akan disampaikan nanti Tuhan. Terima kasih Bapa. Pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Semua katakan amin. Mari kita terus naikkan pujian bagi Tuhan kita. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Dia yang layak disembah, Dia yang layak dipuji. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kaulah yang layak disembah. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sorak
Haleluya Tuhan. Segala kemuliaan bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan Yesus. Tuhan, kami menyatakan kerinduan kami ya Tuhan, seperti rusa yang merindukan air Tuhan. Engkaulah air kehidupan Tuhan Yesus, satu-satunya yang layak dipuji, yang layak disembah. Mari kita arahkan hati kita pada Tuhan. Kita datang menyembah Tuhan kita segenap hati. Haleluya. Segalanya
segalanya. Oh, Kau berarti bagiku. Engkau yang layak. Mari sembah Yesus, sembah Yesus. Kaulah segalanya. Engkau layak, Engkau layak Yesus. Jamah hati kami ya Tuhan, jamah hidup kami. Engkau air yang hidup, mengalirlah Tuhan, mengalirlah kuasa-Mu. Kami buka hati kami buka hidup kami Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di atas-Mu, menyembah-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di atas-Mu, menyembah. Buka hati, buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di atas-Mu, menyembah di atas-Mu, di atas-Mu, menyembah di atas-Mu, di atas-Mu. Jamah hati kami, jamah hidup kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, kami buka hati kami. Berkaryalah Engkau Tuhan, berkaryalah Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan, kami siap Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Pujilah nama Engkau ya Tuhan. Oh Tuhan, segala pujian dan hormat, syukur ya Tuhan, hanya bagi Engkau Tuhan, hanya bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Salam saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini karena kasih dan anugerah Tuhan yang telah memberikan kita kesempatan untuk
bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kita berterima kasih atas kesempatan ini melalui pelayanan daerah Kucing. Kita boleh membagi kebenaran firman Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan, dan saudara akan diberkati. Saudara dari Tuhan, kita percaya bahwa pada hari-hari ini kita sudah melalui banyak rintangan dan banyak cabaran di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Namun kita yakin bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berubah, dan Dia selalu menolong kita ketika kita lemah, ketika kita tidak kuat, ketika kita tidak mampu. Jadi saudara, dalam kesempatan ini saya ingin membawa kita untuk belajar dari firman Tuhan. Ya, di dalam Yohanes 7 ayat 37 hingga ayat yang ke-39. Ya, di dalam Yohanes 7 ayat 37 hingga ayat yang ke-39. Dan firman Tuhan berkata, pada hari terakhir perayaan itu dan juga hari yang paling penting, Yesus berdiri lalu berkata dengan suara lantang, "Siapa yang dahaga hendaklah datang kepadaku untuk minum. Seperti yang tertulis di dalam Alkitab, siapa yang percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan memancar mata air yang memberikan hidup." Yesus berkata-kata tentang Roh Allah yang akan diterima oleh orang yang percaya kepadanya. Pada masa itu Roh Allah belum diberikan karena Yesus belum dipermuliakan melalui kematian dan kebangkitannya. Haleluya. Tema kita adalah Yesus air kehidupan. Yesus air kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada masa itu orang Yahudi merayakan pesta Sukot. Nah, Sukot artinya adalah tempat perteduhan atau pondok daun. Nah, mengapa perayaan Sukot ini sangat penting bagi orang Yahudi? Karena yang pertama, saudara, ini mendatangkan berkat dan kutuk bagi orang Yahudi. Kutuk bila tidak dirayakan dan berkat bila dirayakan. Yang kedua, saudaraku, adalah karena penghasilan atau hasil panen, di mana Allah telah memberkati mereka dan mereka membawa persembahan dan korban persembahan kepada Tuhan. Nah, persembahan di sini adalah sesuatu yang tidak berdarah, tetapi korban persembahan adalah sesuatu yang berdarah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, mengapa perayaan Sukot ini sangat penting bagi orang Yahudi adalah karena memperingatkan bagaimana umat Israel dipimpin oleh Tuhan sepanjang perjalanan dari Mesir ke tanah perjanjian. Allah telah menolong mereka, Allah telah memimpin, melindungi, bahkan mencukupi mereka, sehingga selama 40 tahun mereka tidak pernah kekurangan. Mereka senantiasa dicukupi oleh Tuhan, dan mereka mengalami kebaikan Tuhan sepanjang perjalanan ini. Dan mereka diperhatikan oleh Tuhan, sehingga umat Israel melihat bahwa Allah ada di tengah-tengah mereka. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita pada hari ini melihat kebenaran firman Tuhan, di mana perayaan ini sangat penting kepada orang Yahudi. Dan bukan hanya itu, saudara yang dikasihi Tuhan, setelah perayaan pondok daun ini diteruskan dengan satu perayaan yang dikatakan adalah perayaan mengambil air. Nah, perayaan mengambil air ini, saudara, di mana mereka mengambil air dari air Siloam. Mereka sedang mengambil air dari kaki gunung Sion yang mengalir, dan mereka mempersembahkan di atas korban kepada Allah. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya pasal 12 ayat 3, "Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan." Nah, saudara dikasihi Tuhan, Alkitab berkata, Tuhan berdiri dan berseru. Nah, ini saudara, di mana Tuhan menawarkan kepada mereka air kehidupan yang memberikan keselamatan. Apa yang mereka lakukan ini adalah satu ritual keagamaan. Mereka belum mengalami satu hubungan dengan Tuhan. Mereka belum mengalami air kehidupan yang mana Yesus tawarkan kepada mereka. Dalam ayat 37 kita perhatikan di mana firman Tuhan berkata, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Ya, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Nah, yang pertama saudara adalah Tuhan mengundang setiap orang datang kepadanya. Haleluya.
Nah, saudaraku, Tuhan mengundang setiap orang datang kepadanya. Kita melihat perkataan haus. Haus di sini dalam bahasa asli adalah dipsaho. Dipsaho artinya ada satu kehausan yang membawa penderitaan kepada jiwa manusia, di mana sampai pada satu titik manusia akan menyadari bahwa dia sangat memerlukan Tuhan. Dia menyadari bahwa ada satu kuasa yang lebih besar daripada masalah dan persoalan hidupnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, seorang berkata, kehausan spiritual lebih dari sekedar lapar. Lapar membuatkan manusia merasa sedih, tetapi kehausan spiritual itu mengerikan, tak terpuaskan, penuh kekacauan, mematikan, bukan hanya untuk bait suci dan tata cara gereja, tetapi mematikan persekutuan dengan Allah sendiri. Oh, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita datang ibadah, kita harus memiliki satu kehausan yang dalam untuk bertemu dengan Tuhan. Ibadah tanpa kehausan tidak akan membawa satu kemuliaan kepada Allah. Ibadah tanpa kehausan adalah satu ibadah yang sia-sia. Kita menyembah Allah dengan sia-sia. Karena itu Tuhan Yesus menegur orang Farisi. Dia berkata kepada mereka, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Di dalam Matius 15 ayat 8 hingga 9. Nah, kita lihat lagi saudara dalam Amos 5 ayat 21 hingga 23. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu merupakan ternak yang tembun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku. Keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gabusmu tidak mau aku dengar. Saudara, mari kita memiliki hati yang benar-benar haus akan Allah, benar-benar ingin bertemu dengan Tuhan. Ketika kita mencari wajah Tuhan, ketika kita beribadah menyembah Tuhan, kita ingin Tuhan Yesus hadir, kita ingin hadiratnya, kita ingin menikmati Tuhan di dalam hidup kita. Saudaraku, datang ibadah tidak akan buat kita rasa puas. Aktiviti kita tidak akan membuatkan kita rasa puas. Apabila kita ada satu kehausan untuk mencari hadirat Tuhan, kita akan mengalami satu kepuasan. Seorang bernama Agustinus berkata, hati kita dicipta untuk Allah, dan hati kita tidak akan tenang sebelum Allah tinggal di dalamnya. Saudaraku, di dalam hidup kita ini ada ruang kosong yang tidak dapat diisi oleh apapun, baik oleh karena uang, kekayaan, kenikmatan, kesenangan. Jiwa kita tetap gelisah, jiwa kita tetap merasa kekosongan dan hampa. Hanya satu pribadi yang dapat memuaskan kehausan kita adalah Tuhan sendiri. Dia adalah Allah yang dapat mengisi kekosongan yang ada di dalam setiap jiwa saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang bernama Blaise Pascal, dan dia berkata, apalagi yang diinginkan oleh keinginan ini dan ketidakberdayaan ini? Di dalam diri manusia tidak ada kebahagiaan sejati. Yang tersisa hanyalah cetakan dan jejak yang kosong. Dengan sia-sia ia berusaha mengisi dengan segala yang ada di sekitarnya, mencari hal-hal yang tidak ada di sana, mencari pertolongan yang tidak ia temukan pada apa yang tidak dapat membantunya. Karena ada jurang tak terbatas yang hanya dapat diisi dengan objek yang tak terbatas dan tidak dapat diubah, itulah Tuhan sendiri. Haleluya. Nah, saudara dikasih Tuhan, Daud berkata di dalam Mazmur 42 ayat 1 hingga 2, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Saudara dikasih Tuhan, jiwa yang haus selalu merindukan Tuhan di dalam hidupnya. Jiwa yang haus selalu merindukan Allah hadir. Daud di sini tidak merindukan kesenangan. Daud di sini tidak merindukan keseronokan, bahkan kenikmatan yang sementara. Tetapi Daud merindukan pribadi Allah. Kehadiran Allah akan memenuhi jiwanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa itu jiwa? Jiwa dalam bahasa Yunani adalah nifes.
Nefes ini berbicara tentang kepribadian seseorang, di mana apa yang dia inginkan, apa yang dia pikirkan, apa yang dia lakukan, apa yang dia rasakan, itulah jiwa. Dan Daud berkata di dalam Mazmur 42 ayat 11, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, pertolonganku dan Allahku." Oh saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada alasan bagi Daud tertekan dan gelisah. Walaupun dia dikejar-kejar oleh musuhnya, oleh orang yang ingin membunuh dan membenci dia, tetapi Daud tetap mempercayai bahwa pertolongan Allah selalu membela dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita berkata, mengapa saya tidak bahagia? Mengapa rumah tangga saya tidak bahagia? Mungkin karena engkau tidak benar-benar berjalan bersama Tuhan. Mungkin karena engkau tidak benar-benar haus akan Tuhan. Di dalam firman Tuhan, pengkhotbah mencatat pasal yang kedua, di mana semua orang yang tidak mengandalkan Tuhan, ketika dia mengandalkan dunia ini, semuanya adalah sia-sia. Semua yang ada di bawah kolong langit adalah sia-sia. Tidak ada yang dapat memuaskan jiwa manusia. Tidak ada yang memberikan dia ketenangan, kedamaian. Hanya Tuhan saja yang dapat memberikan ketenangan dan kepuasan di dalam hidup manusia. Dan Rasul Paulus berkata, semua yang dia miliki selama ini adalah sampah. Di mana dia berkata dalam Filipi 3:7 hingga 8, "Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah supaya aku memperoleh Kristus." Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita diciptakan bukan untuk dunia ini. Kita diciptakan adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena itu hanya Tuhan saja yang dapat mengisi kekosongan di dalam jiwa kita. Hanya Tuhan saja yang mengisi kehampaan, kegelisahan. Apapun yang kita isi dengan jiwa dan hidup kita, tidak ada yang dapat memuaskannya. Karena Tuhan menciptakan hati kita hanya untuk Dia dan bagi Dia dan bagi kesenangannya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apapun masalah persoalan kita harus datang kepada Tuhan. Karena Dia berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Nah, kata yang kedua adalah datang. Datang berarti bangkit dari tempat atau berjalan ke arah sesuatu tujuan, atau meninggalkan tempat atau melangkah. Dalam Matius 9 ayat 13 berkata, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengundang kita datang kepadanya. Siapakah orang benar itu? Dan siapakah orang berdosa itu? Saudaraku, orang benar ini adalah orang yang merasa dirinya benar. Orang benar ini adalah orang yang merasa dirinya suci, tidak pernah salah, tidak pernah merasa perlukan pertolongan Tuhan, tidak perlu merasakan keselamatan dan pengampunan dari Allah, dan tidak perlu datang bersujud di kaki salib Tuhan, karena dia merasa dia benar. Dan orang yang tidak benar adalah orang yang merasa dirinya salah, orang yang merasa dirinya berdosa. Dia tidak layak untuk apapun. Dia memerlukan keselamatan, dia memerlukan pengampunan Tuhan, dia memerlukan kasih karunia dan belas kasihan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada orang benar yang tidak perlukan keselamatan dan pengampunan dalam hidupnya. Semua orang tidak benar. Semua orang, kata firman Tuhan, seperti domba yang sesat, yang tidak punya gembala. Masing-masing kita memilih jalan kita sendiri. Masing-masing kita melakukan apa yang kita inginkan, dan apa yang kita anggap itu adalah benar, dan apa yang kita mau. Saudara, oleh karena itu, jika engkau merasa dirimu kotor, merasa dirimu tidak layak, merasa dirimu perlu diselamatkan, mari Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, mari kita datang pada Tuhan. Kita menyerah hidup kita, biarlah hidupmu dibersihkan. Oleh karena Tuhan berkata, datanglah kepadaku. Saudara, hanya orang yang merasa dirinya benar, merasa dirinya suci, tidak pernah berdosa,
tidak pernah salah, dia adalah orang yang benar, tidak perlukan keselamatan. Saudara, kita melihat bahwa Tuhan mengundang kita untuk datang kepadanya. Tuhan mengundang kita supaya kita memiliki satu hubungan dengan Tuhan. Tuhan rindu supaya kita memiliki satu kehidupan yang baru di dalam Dia. Ada satu hubungan dengan Allah yang kita percaya, dengan Allah yang kita tinggi dan agungkan. Saudara, mungkin kita rajin datang ke gereja tiap minggu. Mungkin kita melayani Tuhan ya setiap minggu. Mungkin kita memberikan persembahan dan persepuluhan kita kepada Tuhan. Saudara, pertanyaannya, adakah saya benar-benar datang kepada Tuhan? Adakah saya benar-benar memiliki hubungan secara pribadi dengan Tuhan? Dan adakah saya benar-benar mengenal siapa Tuhan yang saya siap berkorban, yang saya siap ikuti, yang saya siap meninggalkan segala-galanya dan ikut Tuhan? Saudara dikasih Tuhan, siapapun kita hari ini, Tuhan panggil kita datang kepadanya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Di dalam Matius 11 ayat yang ke-28. Yang ketiga saudara adalah perkataan minum. Minum dalam bahasa asli adalah peno, yaitu minum, menelan atau tenggelam atau direndamkan sepenuhnya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, tubuh kita ini perlukan air setiap hari. Karena itu kita memerlukan air. Karena itu kita perlu minum air setiap hari. Nah orang yang haus ini saudara, dia memerlukan air. Karena air itu sangat penting baginya. Apalagi kalau kita berjalan di padang gurun, atau saudara berada di padang gurun. Saudara, orang yang berada di padang gurun selalu haus dan selalu merindukan air. Dan dia selalu mencari-cari air. Di mana dia mendapatkan air? Karena dia haus. Dia tahu saudara, air ini akan memberikan dia kekuatan, memberikan dia kegairahan, dan memulihkan semangatnya untuk berjalan. Walaupun harus melewati perjalanan yang susah dan sukar. Tetapi oleh karena air yang memberi kekuatan kepada dia, dia tetap berjalan di dalam situasi apapun. Saudara, Tuhan sudah menyediakan air untuk kita minum. Itulah air kehidupan yang kekal yang telah Tuhan sediakan kepada setiap kita. Mari kita minum supaya jiwa kita dipuaskan, disegarkan, supaya kita mendapat pemulihan daripada Allah, dan kita boleh menghadapi apapun keadaan di depan ini dengan semangat dan pertolongan oleh Roh Kudus yang ada di dalam kita. Haleluya. Yang kedua saudara, kita lihat dalam ayat yang ke-38. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang kedua saudara adalah dari dalam hatinya mengalir aliran air hidup. Pertanyaan saya saudara, apakah aliran-aliran air hidup ini mengalir di dalam hidup saudara? Jika tidak, mengapa tidak ada? Mungkin saudara belum memiliki air kehidupan. Tapi pastor, saya orang Kristen. Saya sudah lama ikut Tuhan. Saya rajin ke gereja. Saudara yang dikasih Tuhan, air kehidupan tidak mengalir berapa lama kita menjadi orang Kristen. Air kehidupan tidak mengalir dari mulut kita. Air kehidupan tidak mengalir dari prestasi kita. Air kehidupan tidak mengalir dari talenta kita. Tetapi firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa air kehidupan mengalir dari dalam hati kita. Seorang bernama Mores berkata, dari makhluk terdalamnya akan mengalir air kehidupan. Haleluya. Ketika kita memiliki hubungan dengan Kristus, kita sudah memiliki sumber air kehidupan di dalam hidup kita. Sumber kita dari atas, di mana kehidupan Kristus mengalir di dalam hidup kita. Sehingga saudara, apapun yang kita katakan, apapun yang kita pikirkan, perbuatan kita,
bersumber daripada air yang mengalir di dalam hidup kita. Kalau airnya bersih, maka air yang mengalir juga adalah bersih. Kalau airnya kotor, dan air yang mengalir juga adalah kotor. Di dalam firman Tuhan berkata dalam Matius 15 ayat 18 hingga 19. Matius 15 ayat 18 hingga 19, apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dari hati timbul segala pikiran jahat. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu kali saya beli pisang, dan kalau dilihat kulit pisang ini baik, dan sampai di rumah saya buka dan isinya buruk. Nah, saudara dikasihi Tuhan, mari kita baik di luar dan baik di dalam. Bila kita mengalami satu aliran air kehidupan yang ada di dalam hidup saudara, kita akan mengalami air yang bersih yang akan mengalir melalui kehidupan, melalui perbuatan, melalui sikap kita, sehingga kita menjadi satu berkat kepada orang lain yang membangun mereka, yang menolong mereka, dan yang meneguhkan mereka di dalam Tuhan. Nah, yang ketiga saudara, di dalam ayat 39, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Nah, yang ketiga saudara adalah menerima Roh Kudus. Menerima Roh Kudus. Tuhan menjanjikan kita Roh Kudus. Kepada setiap orang yang menerima Tuhan Yesus di dalam hidupnya, dia menerima Roh Kudus. Siapakah Roh Kudus ini? Saudara, ia adalah pribadi yang kekal, setara dengan Allah dan Putranya. Mengapa ia disebut pribadi? Bukan karena Roh Kudus ada tangan, bukan karena Roh Kudus ada kaki, atau ada telinga, ada mulut. Saudara, bukan juga karena dia adalah satu roh, ada kuasa yang tidak memiliki perasaan, yang tidak merasakan penderitaan, pergumulan dan masalah kita. Seperti tenaga elektrik, dia mengandungkan kuasa tetapi tidak punya perasaan dan emosi. Roh Kudus, saudara yang dikasihi Tuhan, mengalami apa yang saudara alami. Dia adalah roh yang merasakan beban, merasakan persoalan saudara saat ini. Ketika kita dalam pergumulan, di dalam masalah, beban berat, saudara, Roh Kudus juga mengalaminya di dalam hidup saudara. Firman Tuhan berkata dalam Efesus 4 ayat 30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatannya. Firman Tuhan berkata, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatannya. Saudaraku, Roh Kudus adalah roh yang dapat merasa beban dan persoalan kita. Dan Roh Kudus dapat didukacitakan. Bagaimana mungkin kita mendukakan Roh Kudus yang menolong kita, yang mengasihi kita, yang menghibur kita dikala kita susah, yang menuntun kita di dalam kebenarannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat engkau tidak hidup suci, tidak hidup benar, kita sedang melukai Roh Kudus. Kita sedang melukai Roh Kudus melalui perbuatan dan sikap kita. Karena itu kita mulai merasa sedih. Karena itu kita mulai merasa tidak tenang, tidak damai, tidak ada suka di dalam hidup kita. Karena hidup kita, cara hidup kita melukai Roh Kudus di dalam kita. Dan firman Tuhan berkata, roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah penyaliban Tuhan Yesus di bumi ini, dia mati dan bangkit dan dimuliakan, baru Roh Kudus diberikan. Mengapa setelah kebangkitan Yesus Roh Kudus ini diberikan? Karena kita perlu diperdamaikan. Manusia perlu didamaikan melalui kematian Yesus, melalui kebangkitannya, dan melalui namanya yang dimuliakan. Saudara, Yohanes 16 ayat 7 hingga 15, dalam Yohanes 16 7 hingga 15, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi,
Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Haleluya. Saudara, pada hari Pentakosta Roh Kudus diberikan. Pada hari Pentakosta Roh Kudus diberikan. Dalam Kisah Rasul 2, di mana murid-murid Yesus mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Bahkan orang-orang percaya pada masa itu mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka menerima Roh Kudus sehingga kegerakan kekristenan, bahkan orang-orang percaya dalam perjanjian baru luar biasa, di mana mereka berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus, di dalam kuasa Roh Kudus. Mereka memiliki karunia-karunia Roh Kudus, di mana mereka memberitakan Injil dengan berani, dengan penuh kuasa. Yang sakit disembuhkan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, bahkan yang lumpuh berjalan, bahkan yang terikat oleh kuasa-kuasa iblis, kuasa-kuasa kegelapan, mereka dibebaskan oleh karena Roh Kudus menyertai. Bahkan juga mereka tidak takut ancaman, sekalipun harus dibunuh oleh karena nama Tuhan. Mereka tetap memberitakan kebenaran Tuhan karena Roh Kudus sudah memenuhi mereka. Saudara dikasihi Tuhan, mengapa Roh Kudus penting dalam hidup kita? Karena Roh Kudus ini membuatkan kita mengerti kebenaran-kebenaran Allah. Daging tidak dapat mengerti apa yang Roh Kudus kerjakan, karena keinginan daging kita ini seringkali bertentangan dengan keinginan roh. Keinginan daging kita seringkali bertentangan dengan keinginan roh. Rasul Paulus berkata di dalam Rom 7 ayat 18 hingga 20, dikatakan, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki itu yang baik yang aku buat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki itu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Haleluya. Saudara, hanya Roh Kudus yang dapat membuatkan kita mengerti Roh Kudus. Hanya terang yang buat kita mengerti tentang terang. Daging tidak akan mengerti, karena Roh Kudus yang memimpin kita untuk melihat kebenaran-kebenaran rohani, supaya kita mengerti yang tidak dapat kita mengerti dengan akal pikiran, dengan logika pengetahuan manusia. Tetapi Roh Kudus akan memberikan kita pengertian tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Saudara, hanya Tuhan saja yang dapat memberikan kita Roh Kudus. Hanya Tuhan saja yang dapat memberikan kita Roh Kudus. Nah, pada waktu kita menerima Tuhan Yesus di dalam hidup kita, kata firman Tuhan, maka Dia akan memberikan kita Roh Kudus. Kita memiliki Roh Kudus. Tidak ada seorang manusia yang dapat memberikan Roh Kudus ini. Saya juga tidak dapat memberikan saudara Roh Kudus. Dia juga tidak dapat memberikan Roh Kudus. Siapapun manusia tidak dapat memberikan Roh Kudus kepada saudara. Hanya Allah yang dapat memberikan kita Roh Kudus, karena Dia adalah Roh yang kudus. Maka Dia yang kudus tidak pernah berdosa, yang mati menanggung segala dosa kita, yang dapat memberikannya kepada saudara. Dia akan memimpin kita, Dia akan menuntun kita, dan mengajar kita hal-hal, dan menginsafkan dosa dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Di dalam Efesus 4 ayat 30, kita sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dalam arti kata yang lain, kita sudah dicop resmi oleh Roh Kudus. Kita sudah miliknya Roh Kudus di dalam hati kita. Jangan lagi berkata orang itu ada Roh Kudus, gereja itu ada Roh Kudus, atau orang itu tidak ada Roh Kudus, atau gereja itu tidak Roh Kudus. Berdoa pun berdoa Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita datang pada Tuhan. Jangan bingung dengan Roh Kudus, karena jelas firman Tuhan berkata, setelah kita menerima Tuhan Yesus di dalam hidup kita, Roh Kudus itu sudah ada di dalam hidup kita. Dia tidak datang dalam waktu yang berbeda, Dia tidak datang dalam waktu yang lain. Tetapi firman Tuhan berkata jelas, barang siapa percaya kepadaku, ia akan menerima Roh Kudus. Amin. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan menerima Roh Kudus. Saudara,
saat engkau menerima Tuhan Yesus dalam hidupmu, Roh Kudus sudah mendiami saudara. Saat engkau menerima Tuhan Yesus dalam hidupmu, Roh Kudus memberikan engkau karunia Roh Kudus. Saudara, saat engkau menerima Tuhan Yesus dalam hidupmu, maka buah-buah Roh Kudus mulai sudah ada. Bahkan hidupmu juga kudus. Saudara, hidup kudus bukan berarti kita tidak pernah jatuh atau kita tidak pernah berbuat salah. Tidak, saudara. Tetapi di dalam hidup ini kita terus diproses oleh Tuhan sehingga kita menjadi serupa seperti Dia, karena Dia adalah Allah yang kudus. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesuslah air kehidupan yang membawa keselamatan, pengharapan, kepuasan, kedamaian, sukacita, dan kesembuhan dan pemulihan. Mari kita datang kepada Tuhan, karena Dialah satu-satunya yang dapat memuaskan keinginan kehidupan kita yang memerlukan keselamatan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami memuji nama-Mu atas kasih kemurahan Allah bagi setiap kami, umat-umat Tuhan, dimanapun hamba-hamba-Mu yang saat ini mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa biarlah Roh Kudus menjamah setiap hati mereka yang menghadapi berbagai pergumulan, masalah, beban berat, baik di dalam keluarga, pekerjaan, di dalam perhubungan mereka. Kami mengangkat mereka hanya di dalam nama Yesus. Engkaulah sumber air kehidupan yang akan memuaskan dan memberikan damai dan sukacita. Terima kasih Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, dan Engkau akan memimpin kami kepada satu kemuliaan-Mu dan satu berkat yang telah Tuhan janjikan kepada setiap orang yang percaya dan menerima Dia. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Pastor Yahya di atas perkongsian firman sebentar tadi. Sesungguhnya Yesus adalah air yang hidup dan tidak pernah kering. Mari kita meresponi firman Tuhan dan kita biarkan Roh Kudus bangkit di dalam kita seperti sungai air yang hidup. Haleluya, kita naikkan lagi. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu bangkit dalamku sebagai sungai air yang hidup. Bukan aku lagi, tapi Kau Tuhan yang hidup setiap hari dalamku. Biarlah Roh Kudus-Mu bangkit dalamku bagai sungai air yang hidup. Bukan aku lagi, tapi Kau Tuhan yang hidup setiap hari dalamku. Biarlah Roh Kudus-Mu bangkit dalamku bagai sungai air yang hidup. Bukan aku lagi, tapi Kau Tuhan yang hidup setiap hari dalamku. Biarlah Roh Kudus-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu bangkit dalamku bagai sungai air yang hidup. Bukan aku lagi, tapi Kau Tuhan yang hidup setiap hari dalamku, yang hidup setiap hari dalamku.
Yesus. Bapa kami di surga, kami sangat bersyukur pada hari ini Tuhan, atas kasih-Mu di dalam kehidupan kami yang tidak pernah berkesudahan, dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami aminkan lewat daripada penyembahan kami Tuhan. Engkau adalah Roh Kudus kami Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami Tuhan. Dalam setiap liku-liku kehidupan kami Tuhan, Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan atas kesempatan di mana kami dapat memuji, menyembah Engkau Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami tahu Engkau bersama-sama dengan kami. Dan kami serahkan seluruh kehidupan kami, apapun yang akan kami lakukan, Engkau yang mendahului dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan atas lawatan-Mu di dalam kehidupan kami secara pribadi. Kami berdoa agar Engkau terus memberkati setiap kehidupan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa serta mengucap syukur. Amin. Kebaktian kita sampai di sini Tuhan